Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting Mikrotik untuk memisahkan traffic marketplace atau toko online di Indonesia ya, agar nantinya bisa lebih maksimal untuk klien yang dipilih. Jadi untuk proses pemisahan traffic itu sebenarnya nggak harus semua klien dipisahkan trafficnya. Misalnya di sini saya contohkan untuk pemisahan traffic marketplace, jadi bisa dipilih beberapa klien saja atau cuma satu klien saja. Misalnya di klien teman-teman ada klien yang jualan di Tokopedia atau di Shopee ya, dan merasa lemot untuk akses marketplace-nya karena rebutan di rumah dengan yang YouTuber atau yang lain-lain. Jadi bisa dipisahkan trafficnya khusus untuk seorang klien tersebut. Jadi di sini saya contohkan langsung saja praktek buka Winbox ya, masuk ke router bootnya atau ke Mikrotiknya. Saya coba login dulu. Di sini saya asumsikan Mikrotik teman-teman sudah dikonfigurasi dasar. Jadi di sini sudah terhubung ke internet dan sudah ada DHCP server atau hotspot ya. Saya coba contohkan menggunakan sistem hotspotan atau voucheran. Jadi langsung saja masuk ke proses penyetingannya. Silakan teman-teman ke menu IP, kemudian firewall. Yang pertama harus di inputkan adalah address list lokal atau IP client yang disetting di Mikrotik teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah dimasukkan, dilewati saja proses ini. Saya coba contohkan untuk menambahkan yang belum ada. Jadi di sini bisa dicek di IP addresses. Nah, ini adalah kumpulan address list atau IP address dari Mikrotik saya. Saya coba tambahkan dulu untuk yang hotspot yang ini. Jadi di address list tambah, namanya bisa diketikkan atau dipilih dari daftar karena sudah ada. Addressnya adalah 10.20.30.24. Kemudian di apply, saya coba tambahkan juga untuk yang PPPoE 192.168.33.0/24. Apply, oke. Nah, di sini saya sudah coba tambahkan semua untuk semua IP address lokal atau IP client yang ada di Mikrotik saya. Kemudian masih di firewall, masuk ke RAW. Di sini saya menggunakan RAW. Kemudian tambah di bagian general, chain-nya pre-routing. Terus di advance, SRC address list-nya dipilih IP local client, DST address list-nya di bukan atau selain. Ini diklik ya biar muncul tanda serunya. IP local client, kontennya bisa teman-teman temukan di situs bilhanet.com. Nanti saya cantumkan linknya ke deskripsi video ini. Nah, jadi di sini saya coba temukan ya untuk Shopee, kemudian Tokopedia dan Bukalapak. Nah, ini. Jadi silakan teman-teman copy satu persatu. Masukkan ke konten. Di sini paste. Seperti ini. Kemudian di action. Actionnya dipilih add DST to address list. Address listnya bisa dibuat misalnya market list. Kemudian timeoutnya misalnya 1 jam. Jadi nanti setelah 1 jam tidak dipakai, semua IP address yang ditangkap akan terhapus otomatis. Teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Kemudian di apply. Oke. Ini untuk Shopee ada beberapa ya. Ada beberapa, dan ada yang shopee.co.id, ada .shopee.co.id.
Hal ini karena di Shopee itu alamatnya, saya coba buka. Nah, jadi alamatnya Shopee itu tanpa www ya, jadi langsung shopee.co.id, jadi perlu ditambahkan yang tanpa dot. Dan juga di Shopee ini ada subdomain, jadi depannya Shopee ini ada tambahan subdomain. Misalnya apa ya, nanti saya coba contohkan. Nah, seperti ini misalnya di bagian bawah di sebelah sini teman-teman bisa lihat ya, ada seller.shopee.co.id. Jadi perlu ditambahkan dot di depannya. Kemudian buat lagi general pre-routing advanced IP local client, DST address listnya selain IP local client, kontennya di paste baru, actionnya add state address listnya market list, timeoutnya bisa diisi lagi 1 jam, apply. Sebelum di OK bisa di copy untuk mempercepat proses pembuatan raw-nya. Jadi ini sudah di apply, kemudian di copy. Yang perlu diedit di bagian konten. Saya coba percepat ya untuk proses menambahkan kontennya. Nah, ini untuk Shopee sudah selesai. Bisa diberi komentar. Misalnya Shopee. Oke, bisa buat lagi chainnya pre-routing, advance-nya add source address listnya IP local client, DST address listnya bukan atau selain IP local client, kontennya di copy lagi dari linknya ya, sudah saya cantumkan di deskripsi, paste. Actionnya add DST to address listnya dipilih dari daftar market list, timeoutnya 1 jam misalnya, apply. Saya copy saja. Di sini Tokopedia ada tokopedia.com dan .tokopedia.net. Ini tinggal diganti saja. Copy lagi untuk yang Bukalapak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tahu konten domain dari marketplace yang lain, silahkan teman-teman boleh berkomentar baik di YouTube atau di video ini ataupun di situs bilhanet.com ya, silahkan. Oke. Ini tadi Shopee, kemudian yang ini Tokopedia. Kemudian yang ini Bukalapak. Nah, setelah menambahkan raw, langkah berikutnya masuk ke Menjel ya. Kemudian tambahkan, nah ini settingan yang video kemarin ya, jadi bisa diteruskan saja. Di Menjel tambah di bagian general chainnya pre-routing. Kemudian ke bagian advance, source address listnya IP local client, DST address listnya yang menuju ke market list yang tadi dibuat di raw. Kemudian masuk ke actionnya mark connection, new connection marknya bisa dibuat misalnya koneksi marketplace ya. Pas stroke-nya di checklist, di apply, kasih komentar agar tidak bingung, misalnya koneksi marketplace atau toko online. Apply, oke. Nah, ini sudah muncul. Kemudian buat paketnya, tambah lagi general chainnya forward,
ke bawah ke bagian connection mark, dipilih dari daftar yang sudah ada yaitu koneksi marketplace. Ke action, langsung actionnya mark paket, new paket, marknya bisa dibuat paket marketplace. Pas drop-nya dibuang checklistnya atau no, apply, oke. Nah, sampai di sini untuk proses di firewall sudah selesai. Saya coba buka Tokopedia atau Shopee ya. Nanti seharusnya di sini. Nah, ini sudah muncul ya karena tadi sudah sempat membuka Shopee. Coba dibuka saja lagi. Misalnya ke bagian flash sale. Di sini saya batasi 2M. 1M per 2M. Jadi lumayan lama ya nunggunya ya, lemot. Dan sudah muncul beberapa marketplace. Saya coba bagi dua dulu layarnya. Kemudian saya coba buka Tokopedia. Nah, ini langsung nambah 4 lagi. 5 6 ya, nambah terus. Kemudian coba buka lapak ya, buka lapak.com. Nah, ini nambah 2 lagi, nambah berapa tadi, 5 ya. Jadi untuk penangkapan IP address melalui RAW sepertinya sudah berhasil, sudah muncul market listnya. Di sini juga seharusnya sudah jalan. Nah, ini untuk paket bytes dan rate-nya sudah berjalan. Tinggal proses pembuatan simple queue untuk memisahkan trafficnya. Saya close saja. Jadi masuk langsung ke bagian queues. Kemudian di simple queue tambahkan. Kemudian di name-nya bisa dibuat misalnya marketplace gitu ya. Targetnya adalah IP klien yang ingin dipisahkan trafficnya untuk akses atau koneksi ke toko online. Misalnya kalau mau memisahkan satu klien, misalnya mau memisahkan klien ini saja, berarti cukup diketikkan 10.20.30.253 di sini ya. Kalau misalkan mau memisahkan semua hotspot, berarti diketikkan 10.20.30.0/24. Saya coba pisahkan untuk hotspot 20.30.0/24. Kemudian pisahkan juga untuk PPPoE ya, /24. Atau biar buat contoh, saya coba pisahkan komputer saya sendiri. Jadi di sini tidak semua user hotspot akan dipisahkan ya trafiknya, tapi cuma yang 253. Jadi misalkan ini IP statik ya, buat contoh seperti ini. Kemudian di bagian max limit dipilih misalnya untuk upload 3M. Kemudian untuk target downloadnya bisa dipilih misalnya 5M atau disesuaikan ya, silahkan ya. Jadi untuk target dan max limitnya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian masuk ke advance. Di sini yang penting paket marknya harus diisikan paket marketplace. Untuk yang lain limit add misalnya tidak perlu, atau silakan disesuaikan juga bisa. Priority-nya bisa dirubah misalnya dari 8 menjadi 7 ya, atau silakan disesuaikan juga. Yang penting jangan 8 agar lebih diprioritaskan. Di queue tipenya untuk upload pceki upload default. Kemudian untuk target download pceki download default. Pairnya karena di Mikrotik saya sudah dibuat hierarki, jadi saya juga harus menyesuaikan ke parent total speed. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pairnya masih standar, bisa dipilih non saja seperti ini. Saya coba apply. Oke. Nah, sampai di sini untuk
Simple Queue Marketplace belum berjalan karena kalau kita klik atau perhatikan di sini urutannya masih di bawah, di urutan nomor 7. Dan untuk bisa aktif, Simple Queue Marketplace ini harus berada di urutan atas. Jadi klik tanda pagar dulu agar urut. Kemudian yang marketplace ini ditarik ke paling atas. Kalau belum hierarki, kalau sudah hierarki seperti punya saya berarti harus disesuaikan. Misalnya di bawahnya total speed, atau karena ini ada traffic ping ya, saya coba taruh di bawahnya traffic ping. Nah, jadi seperti ini kurang lebih susunannya. Saya bisa klik lagi tanda pagarnya. Dan nanti kalau memang pisah traffic ini berhasil, ketika saya mengakses Shopee atau marketplace yang lain ya, Tokopedia atau Bukalapak, Simple Queue ini yang akan lebih besar berjalan dibandingkan yang hotspot Bilhanet yang ini. Saya coba bagi dua lagi layarnya. Nah, ini sudah kelihatan ya untuk traffic upload dan downloadnya. Coba saya buka Shopee, saya refresh. Nah, di sini sudah kelihatan downloadnya jalan. Coba buka lagi Shopee. Nah, seperti ini masih seperti terbagi dua ya, seperti itu. Saya coba logout untuk yang hotspot Bilhanet karena limitasinya 2M, jadi kurang berasa terpisah atau enggak trafficnya. Coba saya nanti loginnya menggunakan limitasi yang kecil, atau saya ubah saja user Bilhanet ini ya, menggunakan profil yang 512K, jadi nanti kelihatan lebih lemot. Coba cek. Nah, ini sudah menggunakan profil 512. Kemudian di bagian Simple Queue Marketplace juga berjalan 1 mega ya. Jadi di bagian limitasi hotspot cuma maksimal 512 kbps, tapi di marketplace bisa, di Simple Queue Marketplace ya maksudnya ya, bisa lebih besar. Coba dilihat lagi. Nah, ini 1500 kbps. Di sini juga jalan tapi kecil ya. Jadi intinya untuk yang Shopee ini sudah terbaca tapi mungkin belum maksimal ya. Coba di Tokopedia-nya. Tokopedia juga berjalan. Traffic marketplace-nya jalan ya. Seperti ini. Nah, ini 1 Mbps. Coba di Bukalapak. Bukalapak juga trafiknya jalan 1500 kbps. Di hotspot juga masih jalan ya. Tapi di Simple Queue Marketplace ini trafiknya lebih besar. Lebih kelihatan karena tadi yang ini limitasinya sudah dikecilkan ya, biar kelihatan. Jadi sekali lagi, mungkin untuk teman-teman yang tahu domain atau konten atau mungkin port ya dari marketplace Indonesia, silakan teman-teman boleh share di kolom komentar agar bisa lebih mengoptimalkan tutorial ini ya, bisa dilengkapi. Kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk contoh setting memisahkan traffic marketplace atau toko online di Mikrotik, khususnya untuk teman-teman yang mungkin mengalami komplainan dari klien yang main marketplace seperti
penjual di Shopee atau di Tokopedia yang komplain lemot, mungkin bisa di setting pemisahan traffic untuk beberapa klien yang memerlukan. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.